Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran akidah akhlak, yaitu bab 3, ayo bertaubat. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita belajar ayo bertaubat. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu taubatun, yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya, atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali. Selanjutnya, anak-anakku, tentang hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah atau kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekadar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, itu belum dianggap bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Al-ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketiga, Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka
memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Oleh karena itu, begitu seorang mukmin menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, khilaf atau kemaksiatan, maka harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-nundanya. Bahkan seorang mukmin dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia tidak mengetahui kesalahannya. Boleh jadi tanpa disadari ia telah melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk segera bertaubat dan beliau sendiri menyatakan bertaubat sampai 100 kali sehari. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, selanjutnya yaitu syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Namun dalam bertaubat seorang harus memenuhi beberapa syarat. Nah, adapun syarat-syarat bertaubat secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Karena orang yang kafir atau muslim tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Nah, yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya. Bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketujuh, menutup kesalahan dengan melakukan amal soleh. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, selanjutnya yaitu tentang kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya atau jalan tersebut. Dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, selanjutnya yaitu tentang penggolongan taubat. Nanti secara umum, para ulama membagi taubat menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya. 1 adalah taubat awam. Taubat manusia umum adalah taubat manusia secara umum. Bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia menyebut-nyebut dosa yang telah dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bergetar, yaitu menyesali yang telah lalu dan dia tak melakukannya kembali untuk kedua kalinya, serta dia berusaha memperbaiki dirinya. Itulah taubat awam. Yang kedua adalah taubat khas, yaitu taubatnya orang-orang khusyuk. Taubat tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Hatinya tunduk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam, yang menangis dan menyesal karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan buah khuldi, dan Nabi Yunus alaihissalam yang bertaubat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di dalam perut ikan paus, ia melihat dirinya telah berbuat zalim, yaitu meninggalkan umatnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah taubat orang-orang yang khusyuk. Yang ketiga yaitu taubat al-khwas. Al-khwas, taubat yang paling tinggi ialah taubat al-khwas. Al-khwas, taubatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manakala dia berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dari menaruh perhatian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang dilakukan benar-benar keluar dari lubuk hati, bukan hanya ucapan lisan atau hiasan bibir tanpa penghayatan. Itulah penggolongan, yaitu taubat. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, selanjutnya adalah tentang keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Maka di sini ada beberapa keutamaan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah.
Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah, surat yang pertama ayat 222. Yang kedua adalah taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, taubat adalah untuk menanggapi atau menggapai keimanan dan pahala yang. Taubat yang kesembilan merupakan sebab turunnya barokah dari atas dan bertambahnya kekuatan. Yang kesepuluh menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Demikian anak-anakku semuanya untuk pertemuan kali ini tentang materi Ayo Bertaubat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, didekatkan kepada hal-hal yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.